Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 11 MIPA? Saya harapkan kalian dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kita akan melanjutkan video tutorial untuk menjelaskan selain kita sudah masuk ke sistem produksi, ini sedikit masih kekurangan di bagian perencanaan ya. Kemarin kita sudah mempelajari berbagai tahapan tentang perencanaan di wirausaha rekayasa konversi energi ya. Ada kemampuan melihat ide dan peluang usaha, kemudian ada berbagai sumber daya yang harus diperhatikan ketika kita akan memulai wirausaha rekayasa konversi energi. Kemarin ada banyak ya, ada ada many, kemudian ada material, ada mesin, ada metode ya, dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian kita akan melanjutkan, yaitu yang ketiga. Ini di pertemuan kita kali ini kita melanjutkan, yaitu perencanaan administrasi usaha, kemudian kebutuhan pasar terhadap produk konversi energi, kemudian berikutnya masuk tahapan yang B, yaitu sistem produksi peralatan konversi energi. Ya, jadi setelah selanjutnya yang perlu direncanakan ketika kita mau memulai wirausaha rekayasa konversi energi, setelah kita melihat daripada berbagai sumber daya yang kita miliki ya, ada main, ada money tadi dan seterusnya. Selanjutnya administrasi usaha ini juga perlu dilakukan perencanaan yang matang. Jangan kita memulai usaha kita itu tanpa perencanaan administrasi usaha ya. Melakukan surat menyurat perizinan dan seterusnya. Kita hendaknya menjadi seorang wirausahawan yang baik ya. Jangan sampai kita suka yang bodong-bodong ya. Misalnya seperti motor tanpa surat-surat, itu kan namanya motor bodong ya. Nah, wirausaha juga sama, jangan sampai perusahaan kita itu menjadi perusahaan yang bodoh. Artinya tanpa perizinan, tanpa surat menyurat yang lengkap, tanpa pembayaran pajak dan seterusnya. Nah, ini perencanaan administrasi usaha ini juga sangat penting ya. Nah, kita juga sama, kalau misalnya nggak punya SIM, naik motor di jalan raya, ini juga suasana hati kita ini akan tidak tenang. Sama dalam berwirausaha, ketika administrasinya tidak lengkap, ini juga usahanya menjadi kurang tenang. Maka dari itu lengkapilah segala macam administrasi dalam berwirausaha. Sistem administrasi yang teratur menjadi alat untuk menganalisa kinerja usaha, penataan dan pembukuan yang baik. Nah, jadi administrasi diharapkan teratur ya, yang rapi, sehingga nanti pembukuannya ini menjadi baik ya, menganalisa, melihat keuntungan kerugian ya. Nah, ini dari administrasinya ya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan perencanaan administrasi usaha, yang pertama adalah menentukan jenis dan kualitas produk. Nah, perencanaan produk ini bukan hanya perencanaan produksi, tapi juga proses-proses yang memungkinkan produk tersebut terwujud. Ya, tidak hanya proses produksi, tapi proses-prosesnya. Nah, ini juga harus ditentukan, diatur supaya jenis dan produknya itu berkualitas.
Yang pertama, produk yang akan dihasilkan harus yang memungkinkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi diharapkan ketika kita berwirausaha dalam membuat suatu produk ini jangan produk yang sembarangan. Ini produk yang betul-betul memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi di dunianya dapat, di akhiratnya nanti juga dapat. Yang kedua, produk yang dihasilkan berupa energi listrik yang diperoleh dari sumber energi baru terbarukan. Jadi diharapkan misalnya kita membuat suatu produk energi listrik, contohnya misalnya ketika kita membuat suatu produk energi listrik ya, nah ini juga diharapkan bersumber dari energi baru terbarukan seperti sinar matahari, angin, kemudian tenaga air ya, tenaga uap ya. Ini adalah jenis energi-energi yang terbarukan dan jelas sangat bermanfaat ya, karena energi listrik, siapa yang nggak butuh listrik, karena semua peralatan di rumah ini kan banyak yang menggunakan energi listrik. Persyaratan produk yang akan dihasilkan harus sesuai dengan mutu produk yang diinginkan konsumen pengguna produk tersebut. Jadi diharapkan persyaratan produk yang akan dihasilkan, jadi produk yang dihasilkan dibuat ini diharapkan sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Jadi tugas dari seorang wirausahawan adalah berusaha memenuhi segala keinginan daripada kliennya atau konsumennya. Kalau kita sudah bisa memenuhi semua keinginan konsumen, diharapkan produk yang kita buat ini disenangi atau laku lah di pasaran. Yang B untuk administrasi ya, standar proses produksi. Pengendalian kualitas merupakan usaha mempertahankan dan memperbaiki kualitas produk. Pengendalian kualitas bertujuan agar hasil atau produk sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan. Jadi selain tadi fungsi dan produksi ya, jadi yang pertama menentukan jenis dan kualitas produk. Jadi produk yang diharapkan, jadi di bagian administrasi ini harus diadministrasikan tentang jenis dan kualitas produknya. Setelah jenis dan produknya itu ditentukan, selanjutnya adalah melanjutkan ke standar proses produksi. Jadi produknya sudah ditentukan, tapi kalau standar produksinya tidak diadministrasikan, nanti proses pembuatannya akan sembarangan atau asal-asalan. Maka dari itu harus dilanjut sampai standar proses produksi. Nah, ini langkah-langkah pengendalian kualitas. Ini yang pertama, menentukan standar kualitas produk. Ini juga harus diadministrasikan. Standar produknya itu apa saja. Dengan menentukan standar kualitas produk, ini diharapkan nanti ya ketika checking produknya harus sesuai dengan standar kualitas. Yang kedua, menilai kesesuaian produk dengan standar. Produknya ketika sudah jadi sesuai enggak dengan standarnya. Yang ketiga, mengadakan tindakan koreksi. Yang keempat, merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Jadi ini semua dilakukan di administrasi, tulis standar produksinya bagaimana ya.
kemudian setelah itu dilakukan suatu checking, penilaian, koreksi dan seterusnya. Nah, ini kalau tidak diadministrasikan, ini tidak ada pedoman yang digunakan untuk melakukan standar proses produksi. Jadi baik jenis ataupun kualitas produk, ini standar proses produksi ini juga harus dibuat. Yang C, administrasi. Sistem administrasi sebuah usaha mencakup pembelian bahan, proses produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, penerimaan, dan pengeluaran uang. Jadi hampir semua dari awal ini harus dimasukkan ke bagian administrasi. Dari pembelian bahan, nah ini kan di perencanaan ya, dari pembelian bahan, proses produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, penerimaan dan pengeluaran uang ya, ini semua harus diadministrasikan. Kemudian kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Produk bidang konversi energi masih sangat potensial untuk terus digali menjadi karya nyata dan karya yang telah berhasil dibuat dengan memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, ini kebutuhan konversi energi ini sangat potensial ya. Apa sih, siapa sih yang tidak membutuhkan energi? Kita supaya bisa hidup perlu yang namanya energi, apalagi energi listrik. Hampir semuanya itu menggunakan listrik. Kalau semuanya menggunakan listrik, kalau kita jualan energi listrik, ini berarti sangat potensial karena semuanya membutuhkan energi listrik. Ya, untuk perencanaan sampai di situ ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang berikutnya, yang B, yaitu sistem produksi peralatan konversi energi. Ya, jadi sama seperti wirausaha rekayasa yang lain, setelah kita melalui tahapan yang pertama yaitu perencanaan sudah dibuat, selanjutnya masuk ke tahapan berikutnya yaitu sistem produksi atau pembuatan produk, yaitu pembuatan produk peralatan konversi energi. Nah, konversi energi yang diharapkan adalah mengubah dari berbagai energi alam ke energi listrik. Nah, peralatan yang merubah energi alam menjadi energi listrik itu apa? Yaitu pembangkit listrik. Nah, dari itu maksud dari peralatan konversi energi itu ya pembangkit listrik. Itu di sini kita akan mempelajari berbagai macam prinsip kerja pembangkit listrik. Di sini ada konversi energi angin atau PLTB. PLTB itu pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian konversi energi listrik tenaga surya. Kemudian ada konversi energi listrik tenaga air. Ini berapa ya? Kemarin Pak Senar juga sudah memberikan tugas tentang berbagai prinsip kerja dari macam-macam pembangkit listrik, dan kalian juga sudah mengerjakan ya. Jangan lupa silakan nanti dikirim di link yang sudah Pak Senar siapkan.
Kalian silakan dibuat, ditulis, kemudian dijadikan satu dalam satu file PDF, kemudian kalian buka linknya, kemudian dikirim. Ya, oke. Aneka produk bidang konversi energi. Sumber-sumber energi baru terbarukan terus dikembangkan di beberapa negara, bahkan di Indonesia. Kolaborasi bersama dalam mengembangkan konversi energi sudah mulai dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi diharapkan konversi energi yang diinginkan adalah yang menggunakan energi baru terbarukan. Kalau yang tidak terbarukan, nah ini takutnya semakin kesini semakin habis. Kalau semakin habis, padahal energi harus selalu ada, terus bagaimana? Maka dari itu, dengan kita belajar konversi energi ini, diharapkan kita bisa membuat pembangkit listrik sendiri untuk rumah kita dari berbagai macam energi alam yang ada. Dan di negara kita ini sangat memungkinkan. PLTS, tenaga surya, negara kita panas panjang tahun. PLTA, tenaga air, negara kita banyak air terjunnya, aliran sungai yang deras banyak. Kemudian PLTB, tenaga angin, negara kita banyak pantainya yang memungkinkan angin yang kencang, ya. Itu. Oke, yang pertama yaitu konversi energi angin, ya, ini ya, pembangkit listrik tenaga angin. Pada dasarnya baik pembangkit listrik tenaga angin, air, ya, tenaga uap yang menghasilkan energi listrik adalah adanya generator. Generator yang berputar ini akan menghasilkan listrik. Nah, bagaimana sih biar generator ini bisa berputar? Apakah kita yang memutar? Nah, kalau kita yang memutar ya bisa menyala, tapi nyalanya kecil dan kitanya capek. Nah, maka dari itu, karena kita diberikan yang maha kuasa berupa akal pikiran dan kecerdasan, maka kita bisa merekayasa mengolah energi alam yang begitu besar untuk menggerakkan generator angin supaya dikonversikan bisa merubah kekuatan angin menjadi gerak yang begitu cepat di generator. Maka dibuat sedemikian rupa, ada baling-balingnya, ya, kemudian ada generatornya, kemudian ada api, kemudian ada trafo dan seterusnya. Nah, negara kita itu memiliki potensi angin yang cukup besar, ya, karena di kawasan kita banyak sekali pesisir-pesisir pantai yang menghasilkan listrik yang begitu besar. Maka dibuatlah baling-baling semacam ini supaya bisa menangkap angin. Nah, di dalamnya ini juga ada pengaturan-pengaturannya, karena tidak semua angin ini bisa menghasilkan listrik. Angin yang kecil bisa nggak? Nah, angin yang terlalu besar bisa nggak? Tidak juga. Maka di sini ada pengaturan-pengaturannya, ya. Ada gear-gearnya yang mengatur. Kalau misalnya anginnya sesuai, dia bisa menghasilkan listrik. Kalau yang terlalu kencang berarti dia tidak mencharger baterai listrik dan seterusnya. Ya, setelah generator menghasilkan listrik, nanti listriknya tidak langsung digunakan, tidak langsung dihubungkan ke rumah-rumah, tapi di sini disimpan dulu. Disimpannya di mana? Di baterai, dicas ke baterai. Jadi kalau misalnya kita langsung dari generator, ini kalau misalnya baling-balingnya berputar cepat, listriknya nyalanya terang. Kalau baling-balingnya anginnya kecil, listriknya mengecil, nanti lampu kita jadi
nyalanya terang redup. Ini bisa merusak lampu atau peralatan rumah kita. Maka dari itu disimpan dulu di baterai. Kemudian dari baterai ini disalurkan ke transformator. Untuk apa? Untuk menaikkan tegangan yang ada. Baru nanti disalurkan ke rumah-rumah. Kemudian bentuk baling-baling daripada pembangkit listrik tenaga angin ini juga disesuaikan ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Bentuknya macam-macam, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Nah, ini adalah karakteristik angin. Nah, macamnya ada banyak nih. Nah, ini dengan angin dengan kecepatan 0 sampai 0,2 ini tidak ada indikasi spoi ya. 0,3 sampai 1,5 kecepatannya ini angin tenang, asap lurus ke atas. Nah, 1,5 sampai 3,3 asap bergerak mengikuti arah angin. Ini dari sini baru bisa digunakan untuk membuat pembangkit listrik. Ini sampai 8. Tapi kalau angin yang sudah dapat mematahkan ranting pohon, nah ini sudah tidak bisa. Nah, maka dari situ di pembangkit listrik tenaga angin di dalamnya itu ada sistem pengereman, ada sistem otomatisasinya biar kalau misalnya berlebihan anginnya nanti tidak akan mengecas ya. Kalau anginnya sesuai baru mengecas dan seterusnya. Jadi ada otomatisasi. Lah, pembangkit listrik tenaga angin ini lumayan bisa menghasilkan listrik yang cukup besar, yaitu 50 sampai dengan 600 watt. Kalau kita sudah memiliki 50 sampai 600 watt ini kan bisa digunakan untuk menyalakan lampu atau menyalakan peralatan listrik di rumah kita. Itu kan lumayan. Kemudian berikutnya ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ini salah satu pembangkit listrik yang luar biasa ya. Jadi tidak menggunakan generator. Kalau yang lain itu pembangkit listriknya itu menggunakan generator untuk memproduksi listrik. Generator diputar, mutarnya ada yang menggunakan angin, ada yang tenaga air, ada yang tenaga uap ya. Tapi kalau pembangkit listrik tenaga surya ini benar-benar tidak ada bunyi, tidak ada gerakan, jadi diem tapi bisa menghasilkan listrik sehingga tidak berisik. Pembangkit listrik yang tidak berisik itu ya PLTS. Nah, makanya kita bisa membuatnya sendiri nih. Misalnya gambarnya di sini ada rumah ya. Ini ada yang menggunakan tenaga angin dan tenaga surya. Ini namanya tenaga hibrid, yaitu menggunakan lebih dari satu pembangkit listrik. Ada tenaga suryanya, ada tenaga anginnya ya. Ini tidak menggunakan generator. Jadi panel surya ketika kena sinar matahari ini bisa merubah dari sinar matahari menjadi listrik. Ini lalu dihubungkan langsung bisa menyala. Lah, tapi apakah listrik itu dinyalakan siang hari? Gitu ya. Pertanyaannya kan gitu. Sinar matahari adanya di siang hari. Berarti sel surya bisa menghasilkan listrik pada saat siang hari. Padahal siang hari ini terang, nggak perlu misalnya butuh lampu. Nah, maka dari itu energi yang melimpah ini disimpan dulu di baterai. Nah, ini aki ya, disimpan di aki melalui regulator. Ini mesin chargernya ya. Nah, arus yang dihasilkan di sel surya ini menghasilkan listrik DC. Nah, kalau DC itu peralatan listrik di rumah kita ya banyak yang menggunakan DC. Ini bisa langsung digunakan. Ini untuk lampu-lampu DC ini bisa langsung menyala dari regulator. Kemudian kalau yang menggunakan AC
ini harus dirubah dulu. Listrik yang dihasilkan DC, sementara kulkasnya membutuhkan listrik AC. Maka digunakan alat yang namanya inverter. Inverter itu untuk merubah listrik DC menjadi AC. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell secara langsung bisa menghasilkan listrik. Komponen yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya ini antara lain yang pertama ada modul surya. Ini salah satu kelemahan daripada pembangkit listrik tenaga surya, ini modul suryanya ini masih terlalu mahal di negara kita. Kemudian regulator ini semacam mesin pencharger api ya. Ini juga di sini ditampilkan indikator-indikatornya ya, kondisi aki bagaimana ya, sudah mengecas apa belum ya. Kemudian aki ini untuk menyimpan arus listrik ya, karena penggunaan arus listrik kan bisa digunakan tidak hanya siang hari saja, kita butuhnya malam ya bisa mengambil dari aki ini. Tapi kalau dari sel surya langsung tidak ada akinya, berarti gunanya hanya di siang hari saja. Dan inverter DC ke AC, mengubah dari DC ke AC. Kemudian beban listrik. Keuntungan pembangkit listrik tenaga surya adalah mengubah energi surya menjadi listrik secara langsung tanpa menggunakan generator. Jadi pembangkit listrik yang tidak berisik ya ini. Kalau yang lain semuanya menggunakan generator. Pembangkit listrik tenaga hibrid. Nah, ini ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu pembangkit listrik yang lebih dari satu. Ada PLTB-nya dan PLTS. Nah, ini biasanya pasangan di daerah Jogja, Kabupaten Bantul. Ini terdapat 33 menara turbin angin berdaya listrik 56 kW dan 218 panel surya berkapasitas 27 kW. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya ada anginnya, berarti pembangkit listrik tenaga anginnya juga ngisi ke baterai. Kemudian kalau sinarnya terik, nah ini juga akan mengisi ke baterai atau ke aki, atau bisa-bisanya ada angin dan panasnya terik ya udah, baterainya cepat terisi penuh. Kemudian selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Ya, pembangkit listrik tenaga air adalah suatu pembangkit energi listrik dengan mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik oleh turbin dan diubah lagi menjadi energi listrik oleh generator. Jadi sama seperti energi angin, ini juga memanfaatkan energi air untuk memutar turbin. Ya, turbinnya digunakan untuk memutar generator. Kalau generator berputar, maka dia bisa menghasilkan listrik. Nah, turbin dan generator ini sumbunya dijadikan satu. Artinya apa? Artinya kalau turbinnya berputar, berarti generator berputar. Kalau generator berputar, dia menghasilkan listrik. Nah, listriknya selanjutnya nanti disimpan di baterai ya, di aki ya. Nah, baru setelah disimpan di aki, dibesarkan menggunakan transformator, selanjutnya disebarkan ke rumah-rumah.
Ini ya. Nah, ini kalian juga bisa memanfaatkan aliran sungai di sekitar kita, tidak hanya tidak hanya menggunakan air terjun, tapi karena pembangkit listrik tenaga air ini memanfaatkan energi jatuhnya air atau istilahnya potensial air, maka diharapkan semakin tinggi aliran air, maka energi potensialnya akan semakin besar. Itu ya. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi prinsip kerjanya pembangkit listrik tenaga air sebenarnya tidak terlalu rumit ya, karena hanya memanfaatkan energi jatuh air. Ini rumusnya, energi kinetik sama dengan energi potensial. Rumusnya M kali V kuadrat. Energi potensial M kali G kali H. M nya sama dengan P kali volume. Ini keterangannya. Ini barangkali kalian akan membuat pembangkit listrik sendiri di rumah. Nah, ini bisa menggunakan rumus ini supaya supaya bisa menghasilkan energi potensial yang bagus. Itu berarti caranya bagaimana kalau rumusnya. Saya yakin karena kalian itu anak IPA, ini bisa lebih dipahami ya. Kalau kurang jelas untuk rumus ini, kalian bisa tanyakan nanti pada pelajaran fisika ya, Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kita, untuk penjelasan Pak Sena. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.